Jadi kita langsung masuk ke Facebook. Di sini ada menu pembayaran ya. Jadi ada beberapa pertanyaan seputar dari estimasi kenapa sih di Facebook itu turun. Bahkan beberapa hari ini itu banyak sekali yang mengeluhkan seputar pembayarannya itu tidak diproses semua di FB Pro. Jadi sebenarnya ada aturan terbaru ya seputar pembayaran di Facebook. Jadi ini mungkin buat kalian ya. Jadi ada aturan untuk pembayaran di FB Pro ya seputar dari estimasi pendapatan kenapa bisa turun ya. Itu ada beberapa teman yang sudah menghubungi Facebook ya, kita bisa cek ya. Jadi untuk di platform dari Meta sendiri, yang pertama adalah sama seperti platform digital lainnya. Jadi ini ada aturan resmi dari Meta ya. Meta menggunakan sistem estimasi perkiraan untuk memberikan data yang real time kepada kreator. Namun sebelum uang benar-benar dibayarkan, harus ada audit akhir untuk memastikan semua pendapatan tersebut valid ya. Kemudian yang kedua adalah verifikasi kualitas. Sistem kami secara otomatis meninjau tayangan untuk menyaring aktivitas yang tidak memenuhi syarat seperti klik yang tidak disengaja, kemudian tayangan dari akun palsu atau konten yang mungkin melanggar kebijakan hak cipta. Hal ini dilakukan demi menjaga keadilan bagi semua pengiklan dan kreator. Kemudian yang kedua, karena jutaan kreator menggunakan fitur ini, data pembayaran diproses dalam siklus bulan yang tetap. Itulah sebabnya ada jeda waktu antara akhir bulan April dengan waktu pembayaran di tanggal 21 Mei. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan khawatir jika angka yang Anda lihat saat ini masih berubah-ubah. Ini adalah bagian normal dari siklus pembayaran bagi setiap kreator di FB Pro. Jadi ada aturannya. Ya, jadi kenapa untuk estimasi turun? Salah satunya di sini untuk platform dari Meta sendiri di sini itu memverifikasi ya apakah konten tersebut memang benar valid ya, apakah di sini juga dicek ya apakah tayangannya dari akun-akun yang palsu. Nah itu akan dicek. Jadi istilahnya adalah intinya dari Facebook sendiri tidak akan tidak mau ya untuk pengiklan ini merasa dirugikan. Jadi seperti itu ya. Jadi ya nanti kalau misalkan estimasi pendapatan kalian itu bisa turun ya, salah satunya berarti beberapa video kalian itu tidak memenuhi syarat ya, makanya pembayaran itu bisa estimasi pendapatan bisa turun ya. Tapi kalau memang memenuhi syarat ya pasti akan dibayarkan. Jadi seperti itu ya. Jadi kita langsung masuk di FB Pro. Jadi itu sekilas. Nah di sini kita langsung masuk ke FB Pro, kita masuk di pembayaran ya. Jadi seperti ini contohnya ada sekitar $16 seperti ini ya. Jadi buat kalian yang mungkin pembayarannya masih ditahan, yaitu karena dari sistem Meta sendiri masih mengecek apakah untuk penayangan dari video kita itu valid atau enggak, atau hal yang disengaja. Misalkan penonton itu menonton dengan sengaja, ya artinya memang pengen melihat nih ataupun pengen mengeklik untuk iklan yang disengaja kita tonton sendiri, yaitu berarti penayangannya tidak valid dan pendapatan itu bisa tidak dibayarkan. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah jelas ya seputar kenapa estimasi pendapatan di FB Pro itu turun. Salah satunya ada aturan terbaru seputar pembayaran, dimana Meta akan terus mengecek ya untuk kevalidan dari konten kita. Ya intinya adalah di sini itu agar ya sesama kreator ya ataupun sesama pengiklan juga tidak merasa dirugikan ketika iklan mereka muncul di video konten kreator yang dimonetisasi. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika kalian ada pertanyaan seputar FB Pro, nanti kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Seputar fanspage ataupun FB Pro itu sudah banyak saya bahas di video sebelumnya. Ataupun nanti kalian juga bisa cek di bagian dari playlist yang sudah kami sediakan. Jadi ketika pembayaran kalian ataupun estimasinya turun di FB Pro, jangan panik ya. Ketika memang memenuhi syarat pasti nanti akan dibayarkan. Jadi memang dari Facebook sendiri banyak sekali ya aturan-aturan terbaru, termasuk di bagian dari penghasilan itu dicek ulang lagi oleh mereka ya. Dan tentunya ketika kalian mengalami yang namanya pembayaran tidak semuanya diproses ya, harap maklum ya, karena memang yang namanya platform ya itu pasti ada pembaruan, ada perubahan juga. Ya harapan kita ya semoga Facebook ini ya bisa kembali normal seperti dulu, penghasilan bisa stabil ya, itu harapan kita ya. Tapi memang yang namanya platform ya pasti mengecek nih ya apakah penayangan itu berdasarkan tontonan kita sendiri atau memang berdasarkan orang menyukai konten kita, itu pasti akan selalu dicek ya. Karena ya di sini intinya antara kreator dan juga
di Meta ya, kita namanya kreator ya, kita mengikuti platform ya. Jadi kalau aturan platformnya seperti itu ya, mau nggak mau ya penghasilan kita pasti akan dicek ulang ya. Jadi untuk estimasi itu adalah perkiraan pendapatan, jadi belum pendapatan real ya, belum pendapatan asli kita. Jadi kalau misalkan masih naik turun ya jangan panik, namanya juga estimasi ya. Estimasi itu belum istilahnya adalah belum hasil aslinya ya. Jadi estimasi itu hanya istilahnya adalah penghasilan kita sekiranya itu dalam 1 bulan sekian. Jadi seperti itu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.